Selamat datang sahabat, terima kasih sudah mampir di channel kami. Semoga bermanfaat. Di dunia ini kan Amin. ada binatang yang tidak ada jantannya. Itu cacing, hanya betinanya saja. Kalau cacing itu kan tidak ada jantan. Tapi orang yang hidup itu tanpa bapak, bisa lahir tanpa bapak, itu Nabi Isa. Tapi juga Nabi Yahya lahir dari wanita yang sudah menopause. Apa maknanya nih? Kan begini, Nabi Isa itu kan anaknya Maryam. Maryam itu kan dipelihara oleh Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini kan melahirkan anak satu yang namanya Nabi Yahya inilah. Jadi Nabi Yahya dengan Nabi Isa itu adalah dua nabi yang muda, itu hampir seumuran. Kan Nabi Zakaria tidak punya keturunan, makanya diambillah kemenakannya. Dia cari, oh ini ada anak gadis ini bisa dipelihara. Diambillah, umur 8-9 tahun. Dia bawa ke rumahnya, bikinkan bilik, dan itu tidak ada jendelanya. Dan itu pesan ulama kita, kalau ada bilik gadis itu jangan kasih jendela. Supaya aja neceling. Kita mana tahu laloi. Jadi bisa dibikinkan tapi lubang angin. Kemudian yang kedua, yang pegang kunci pintunya itu Nabi Zakaria. Nanti dia buka ketika dia masukkan makanan. Dan di dalam biliknya itulah dia buatkan tempat sholat disebut mihrab. Dari situlah awalnya ada kalimat mihrab itu. Makanya dalam Al-Quran itu kan fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kan di situ kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Kan jelas. Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam tempat sholatnya Maryam, dia akan melihat ada makanan. Dan anehnya itu kayak durian, bukan musim durian. Makanya kan dia bertanya, "Anna laki haza?" Dari mana ini? Maryam kan cuma jawab, "Wa min indillah." Ini langsung dari Allah. Kan? Makanya Nabi Zakaria kan tidak percaya. Wah, masa anak gadis bukan nabi bisa dikasih makanan langsung dari langit. Tapi kaget juga. Iya, saya juga yang pegang kuncinya. Tidak ada yang bisa masuk ke sini kalau bukan saya. Kok bisa ada makanan di dalam? Makanya dia kan mengulas sampai 3 kali. Nanti Maryam mengatakan, Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah ingin memberi rezeki kepada hambanya itu tidak melalui proses. Nabi Zakaria itu meneteskan mata. Baru dia suruh kemenakannya keluar dari situ. Karena dia pikir, bukan doanya yang mustajabah, tapi tempatnya. Karena saya juga tinggal di rumah ini, sudah lama minta anak, nanti tidak dikasih-kasih. Tapi kenapa ini anak perempuan bisa dikasih makanan langsung dari langit? Berarti tempatnya yang bagus. Dia suruh keluar. Maka hunalika da'a Zakaria. Maka datanglah Nabi Zakaria ke situ berdoa. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sementara dia berdiri sholat di dalam mihrabnya, apa yang dia minta? Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Langsung dijawab itu. Fanadathul malaikatu wa qa'imun yusalli fil mihrab. Allaha yubassiruka bi Yahya. Inilah yang dipakai Guru Kiai Jadul Rahman Ambodale. Sehingga kamarnya itu dibagi 2. Setengah dia tempati sholat, setengah dia tempati untuk keluarganya. Tapi ketika ada santrinya mau pulang dan tidak ada transport, itu masuk minta sama Pak Kiai. Pak Kiai, saya mau pulang tapi tidak ada uang. Masuklah ke di situ, nak. Siapa tahu ada. Setiap dia masukkan tangannya di bawah sajadahnya Guru itu selalu dapat uang. Dari mana itu? Wa min indillah. Ki Haji Maimun Subairi juga begitu. Ini ayat, Pak, bukan hadis. Seandainya hadis masih bisa diperdebatkan. Makanya pimpinan pondok itu mestinya punya. Mestinya punya. Tapi jangan tujuannya bikin mihrab itu hanya cari uang. Jangan. Iya. Dan di dalam mihrab lah diminta sesuatu, bisa melahirkan sudah menopause, dan bisa dia lahir tanpa bapak. Artinya apa? Ketika semua manusia mengatakan mustahil, itu tidak mustahil bagi Allah. Itu mihrab kan di dalam kamar. Kalau kita di tarekat diajarkan, beli kain kafan 1, kemudian simpan di bagian bawahnya, jangan bergerak. Tutupi pakai tirai, di bagian atasnya itu baru dikasih sajadah. Nanti bikin wasiat, kalau saya meninggal, ambil kain kafan itu yang kau bungkuskan. Kalau orang mengambil kain kafan dari mihrab itu, para ulama tarekat mengatakan biar sampai 100 tahun kain kafan itu tidak akan hancur. Tanah tidak akan memakan itu. Iya, itu berkahnya mihrab. Sebenarnya mihrab itu kan 2 anak tangga itu. 2 anak tangga. Makanya dari situlah kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Lapisan bawahnya ada blak, kemudian dikasih sajadah di atasnya. Karena mihrabnya Maryam itu 2 anak tangga. Situ kuncinya. Itu yang makanya dipakai para ulama kita dari dulu. Guru tahu gitu. Guru tahu Kiai Abdul Rahman Ambodale. Sampai yang pengawalnya Guru Ta ini kemarin yang saya ketemu di Palembang, dia bilang, Guru Ta itu pernah
Saya lihat langsung itu. Itu uang terikat itu dibawa bantal yang dia tempati baring itu. Jadi saya bilang, dari mana itu? Dia bilang, tidak, guru memang ada doanya itu. Jadi itu karena mihrab itu. Jadi tidak sembarang. Sama aja kalau ibu-ibu yang di sini punya penyakit, dokternya sudah angkat tangan, jangan menyerah. Nah, dokter itu kan mengobati, bukan menyembuhkan. Iya, coba cari apakah ada dokter di pamflet dokter di seluruh Indonesia dia tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang dia tulis itu mengobati penyakit kanker. Iya. Menyembuhkan tidak ada. Kalimat menyembuhkan itu urusan Allah. Kalimat mengobati itu urusan manusia. Makanya kalau pergi berobat, jangan berharap sembuh dari dokternya. Makanya kasih tahu, dok, saya sakit, minta diobati. Baru setelah itu minta kepada Allah supaya disembuhkan. Kita keliru. Minta sama dokternya supaya kita sembuh dari penyakit. Tak balik, tidak sembuh itu. Karena Allah bilang bukan di situ kalau sembuh. Dia cuma berobat, mengobati. Kalau sembuh minta sama saya. Kan gitu. Makanya dokter itu cuma tulis mengobati penyakit kanker, mengobati asam urat. Tidak ada tidak tulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Jadi kalau pergi berobat nah habis suwanta dan tidak sembuh, jangan marah-marah. Aja tamacai maka dia na sau capu dia dikul maka dia dokter uburai dia nak lupa sawi. Kan gitu kan? Ini nih yang harus dirubah ini. Kadang kalau kita datang berobat, itu kita mengatakan nanti sembuh dari sini. Enggak. Ini diobati. Makanya Allah yang maha penyembuh. Itu kuncinya. Kemudian, apa kelebihannya Nabi dua ini? Nabi Yahya itu dihindari dari dosa. Nabi yang sudah dijaga betul oleh Allah. Kalau Nabi Isa itu ahli kedokteran. Dia bisa menghidupkan orang mati. Kalau dokter kita mematikan orang hidup. Sebagian, tidak semua begitu. Naik ke langit berikutnya ketemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan sebenarnya orang aneh. Karena dia bisa menafsirkan mimpi. Kalau kita mengatakan orang aneh. Tapi sebenarnya itu ilmu langkah kedua. Jadi kalau orang tahu itu ilmunya Nabi Yusuf. Itu ilmu. Guru Prof. Nasaruddin Umar paling bahas itu tentang mimpi. Itu sampai pembagiannya. Itu kan luar biasa kalau itu dibuka. Sebenarnya mimpi ini kalau diretas. Itu banyak orang geleng-geleng kepala. Karena wali pakai jalur itu. Iya. Kenapa Guru Kiai Abdul Rahman Abodale bisa khutbah di dua tempat. Sekarang kan kita juga bisa berada di dua tempat dalam satu waktu. Ketika kita video call kan. Iya. Ketika kita video call. Kita bisa berada di Bulukumba. Tapi sekalian juga bisa berada di Makassar. Dalam satu waktu dan tempat. Itu HP hanya layar. Kaca dan juga besi. Tapi kenapa ada manusia kelihatan di dalam? Itu dengan layarnya kelihatan, gambarnya kelihatan, suaranya. Nah, tidak ada kabel. Itu kita pakai jaringan seluler dan masih pakai alat. Ulama itu jaringannya di kalbu. Makanya itu akan tercermin langsung terangkat. Sekarang kan ada hologen. Itu kan? Itu sudah muncul itu. Dan inilah yang dipakai ulama dulu. Coba itu tidak diretas. Kenapa dikaitkan dengan mimpi? Kalau orang mimpi itu kan bisa melihat. Padahal matanya tertutup. Coba kalau orang mimpi itu kan dia melihat dirinya ke Jakarta. Padahal matanya tertutup. Mata apa yang dipakai melihat orang yang bermimpi itu ketika dia melihat? Padahal bukan mata riri juga, bukan mata batin. Tapi itu mata idhafi. Itulah yang dipakai ulama sehingga dia bisa melihat suatu tempat dalam waktu yang bersamaan. Ini saya buka ini Pak anunya. Tapi saya tidak retas ke belakang. Itu urusannya ulama kita. Kita hanya mempelajari cabang-cabangnya aja. Kemudian orang mimpi itu. Kenapa Nabi mengatakan an-naumu ahul maut? Tidur itu saudara dengan mati. Itu persis ketika orang mati itu bisa melihat ke dunia. Dan juga bisa melihat ke alam akhirat. Kemudian yang ketiga. Kalau orang mati itu disiksa di alam kubur. Ada mengatakan mana dia rasakan jasadnya sudah hancur. Bagaimana dengan orang tidur yang mimpi dipukul? Tidak ada yang menyentuhnya tapi badannya merasakan sakit. Padahal tidak ada yang menyentuh. Dia tidur di atas kasur. Artinya apa? Ketika ruhmu tersiksa jasadmu akan merasakan sakit. Itulah dalil asap kubur yang paling kuat. Yang banyak orang tidak bisa terima. Makanya Nabi ambil analogi itu an-naumu akhul maut. Dia cuma tidak mengatakan sama mati itu dengan tidur. Tapi dia mengatakan saudara. Ini. Kan itu kuncinya. Orang tidur itu hanya 5 menit. Tapi bisa bolak-balik dari Jakarta. Ketika dia bermimpi. Dari Jakarta tadi. Padahal kalau naik pesawat itu 4 jam. Kan gitu. Artinya dalam waktu yang singkat. Dia bisa memasuki alam yang lama.
Tapi dia hanya tidur 5 menit. Itulah kenapa Guru Tak Kiai Jadur Rahman Ambo Dale ketika ditanya oleh Guru Tak Pak Kiai Sanusi Baco, dari mana kau mengambil dalil ini? Karena Guru Tak Kiai Jadur Rahman Ambo Dale, dia mengatakan, 6 tahun saya ngaji kitab Al-Um sama Imam Syafi'i. Itu. Dan itu yang sampaikan itu Dr. Gus Nur Taufik Sanusi. Coba. Itu makanya ulama kita itu punya alam sendiri. Iya. Itu aja tadi video call kan. Makanya saya bisa berada di Makassar juga bisa berada di sini kalau video call. Tapi coba jangan pakai video call, pakai Nurul Qalbiyah kita. Itu kan connect. Dan biasa saya cuma sampai di situ mau menjelaskan. Biasa ada kampung kita masuki, Pak Ustaz biasa rasakan itu. Ada kampung dia lihat, kayaknya saya pernah bermimpi sampai ke sini. Kayak seperti begitu. Atau ada yang kita kerjakan, kayaknya saya pernah kerja ini masalah. Itu yang orang tidak tahu. Allah sudah bukakan rahasia dan itu ruh idofinya sudah sampai ke situ baru kembali. Tapi baru dia memasuki alam itu baru dia sadar. Seandainya itu dibuka, maka terbuka rahasia yang disebut dengan rahasia kewalian. Cuma sampai di situ saya bahas, saya tidak akan lanjut. Itu ulama-ulama kita dulu pakai itu. Kemudian ketemu Nabi Yusuf tadi ini kan. Nabi Yusuf itu bendahara negara, Pak. Itu menteri keuangan. Cuma Nabi Yusuf itu enaknya karena dia diterungkui jolo. Masuk pula terungkungnya menjadi bendahara negara, menjadi menteri keuangan. Yo video ke Indonesia, Pak aja pi menteri napi terungkung. Terbalik kan. Jadi itahan jolo napa manci menteri. Manci menteri jolo napa itahan. Itu kan anunya. Kemudian Nabi Yusuf ini kan sebenarnya ahli ekonomi. Makanya Nabi Rasulullah itu belajar bagaimana mengelola keuangan negara itu sama Nabi Yusuf. Naik ke atas ketemu Nabi Idris. Nabi yang bisa membaca ilmu dari sayap malaikat. Dan dia menguasai 72 bahasa. Makanya disebut Nabi peletak dasar tulis menulis. Dan juga arsitektur modern itu Nabi Idris. Karena Kuba itu dibuat oleh Nabi Idris. Itu piramida.